Hai teman tante semua, semoga kalian beserta keluarga sehat selalu ya. Film kali ini berjudul Teluh Darah yang menceritakan tentang santet atau teluh yang dialami oleh dua keluarga. Apa penyebab dan latar belakang si pengirim santet melakukan hal itu? Adakah dendam atau kisah gelap di masa lalu yang melatar belakanginya? Yuk kita saksikan bersama alur ceritanya. Seperti biasa, jangan lupa di-subscribe dan di-like ya videonya. Terima kasih. Film dibuka dengan memperlihatkan Pak Bondan yang berada di sebuah atap rumah sakit sambil berteriak-teriak histeris entah karena apa. Sementara Esa, anaknya, mencoba mendekati ayahnya sambil membujuknya. Tapi ayahnya yang ternyata memegang pisau melarangnya untuk mendekat. Si ayah lalu bilang kalau dia sudah tak sanggup lagi menghadapi semua ini dan menancapkan pisau ke salah satu biji matanya. Cerita lalu flashback ke 2 hari sebelumnya, di mana Pak Bondan mengeluhkan mata kanannya yang terasa sakit. Dan sakitnya tidak hilang juga meskipun sudah minum obat. Keesokan paginya, kita diperlihatkan sebuah keluarga bahagia yang terdiri dari Wulan, Pak Ahmad, Ibu Astuti, dan Wisnu. Saat itu, mereka sedang sarapan sambil membahas suara dentuman di atap rumah yang mereka dengar semalam. Wulan, Wisnu, dan ibunya mendengar suara itu dengan jelas, sementara Pak Ahmad merasa tak mendengar suara apapun. Tapi tiba-tiba Wisnu melihat sesuatu di roti yang akan dimakan Wulan, yang ternyata adalah sekumpulan belatung. Sontak Wulan jadi kaget dan bingung kok bisa ada belatung di rotinya. Pas mereka lihat ke atas, ternyata ada noda di plafon yang sebelumnya nggak mereka sadari. Pak Harun, tukang kebun mereka, langsung memeriksa dan menemukan musang mati yang sudah busuk dikerubutin lalat dan belatung. Sesudahnya, Wulan langsung berangkat kerja, di mana Wulan adalah seorang analis keuangan yang bekerja di perusahaan terkenal. Hari itu saja, Wulan didampingi bosnya bernama Otto berhasil menggait klien besar, yaitu Ibu Liliana yang merupakan seorang investor besar. Siangnya, Wulan tiba-tiba menerima sebuah telepon aneh entah dari siapa yang berisi suara geraman. Dan saat akan pulang, Wulan merasa seperti ada yang mengamati dan bergegas masuk ke mobilnya. Tiba-tiba, mantannya bernama Reno menelepon dan bilang kalau gara-gara Wulan membatalkan pernikahan mereka, ayahnya masuk rumah sakit. Tapi Wulan males ngeladenin Reno dan akhirnya segera bergegas pulang. Kembali ke Pak Bondan yang akhirnya memeriksakan matanya ke dokter. Dokter yang memeriksa hanya bilang kalau matanya iritasi dan menyuruh beristirahat sambil meresepkan beberapa obat. Tapi matanya malah bertambah sakit dan seperti ada binatang yang merayap di dalamnya. Pak Bondan segera memanggil Esa dan mendadak darah keluar dari matanya sehingga Esa segera membawanya ke rumah sakit. Kembali ke Wulan yang lagi nyiapin makan malam berupa daging domba yang katanya dipesan khusus dari New Zealand. Orang kaya mah ribet ya teman tante, beli daging aja di New Zealand. Kalau tante mah beli sate emperan aja udah happy. Lanjut lagi nih ke cerita. Nah, pas Wulan buka sil dagingnya, ternyata daging dombanya udah dikerubutin sama belatung. Gak jadi deh malam itu mereka makan daging domba, jadinya mesen online aja kayaknya. Mendadak mereka dikagetkan dengan kelelawar yang nubruk kaca belakang rumah. Tapi Pak Ahmad yang hobi bercanda malah bilang kelelawarnya mabuk wine. Kembali ke Pak Bondan yang kondisinya mulai membaik setelah diinfus antibiotik. Dan Esa lalu pamit pulang sebentar karena akan mengambil baju ganti.
Pak Bondan diam-diam menghubungi Pak Ahmad, lalu bilang kalau dia sedang sakit akibat penyakit kiriman, dan menyuruh Ahmad untuk hati-hati juga memperbanyak sholatnya. Pak Ahmad kelihatan gak mau menggubris dan menyuruh agar Bondan istirahat saja dulu. Kelihatannya ada sesuatu yang amis-amis gimana ya teman tante di masa lalu mereka. Dan tiba-tiba di tangan Pak Ahmad muncul sekumpulan belatung yang membuatnya kaget hingga terguling. Belum reda kagetnya, mendadak plafon di atasnya rontok dan banyak belatung berjatuhan. Pada saat bersamaan, Pak Bondan di rumah sakit merasakan sakit yang luar biasa di matanya dan seperti ada yang menindinya. Dia lalu mengambil pisau dan melepas paksa infusannya sampai darah berceceran di lantai dan segera keluar menuju ke atap gedung. Tepat pada saat itu, Esa datang dan segera menyusul ayahnya. Esa berusaha membujuk ayahnya seperti yang ada di awal cerita. Dan pada akhirnya, Pak Bondan mencongkel matanya dan langsung melompat terjun ke bawah. Malam itu, Pak Bondan tewas dengan mengenaskan. Cerita lalu flashback ke saat ayah dan ibu Wulan sedang merayakan syukuran karena Wulan berhasil diterima bekerja di perusahaan terkenal. Reno, pacar Wulan saat itu, mendadak melamar Wulan. Wulan yang kaget karena semua serba mendadak pun terpaksa menerimanya karena pressure juga kan di hadapan para tamu. Sesudahnya, Pak Ahmad melihat Wulan termenung di sudut ruangan, lalu menghampiri dan bertanya ada apa. Wulan hanya bilang kalau dia tak menyangka akan secepat itu menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Esok paginya, Wulan yang sedang cuci muka dikagetkan dengan air keran yang mendadak kotor dan sejumput rambut yang nyangkut di jarinya. Wulan langsung menarik rambut itu dan makin kaget melihat beberapa paku yang terikat di ujungnya. Beralih ke Esa yang baru saja selesai memakamkan ayahnya dan menemukan pesan terakhir di ponsel ayahnya dari Pak Ahmad. Yang berbunyi, saya juga ngalamin, kamu dirawat di rumah sakit mana? Spontan Esa merasa ada yang aneh dong dari pesan itu. Dan langsung mencari tahu siapa Pak Ahmad itu lewat Instagram ayahnya. Kembali ke Wulan yang bilang ke Pak Asep, ART-nya, agar keran airnya yang kotor segera dibersihkan. Dan Wulan juga menunjukkan paku yang tadi ditemukannya. Pak Asep kelihatan agak kaget sih begitu melihat paku itu. Tak berselang lama, saat Wulan dan keluarganya sedang makan siang, dia mendapat kabar kalau ayah dari Reno meninggal. Mereka segera datang ke pemakaman, namun langsung ditolak dan diusir dari tempat itu. Karena Reno dan ibunya masih sakit hati atas pembatalan pernikahan mereka dan merasa ayahnya sakit karena stres akan hal itu. Siangnya, saat sedang di kantor, Wulan didatangi oleh wanita yang dipanggilnya Tante Rima. Tante Rima adalah mantan istri ayahnya, yang kerjaannya selalu minta uang terus dari ayahnya. Dia datang ke kantor Wulan sambil marah-marah karena ingin meminta uang, sebab ayah Wulan sudah tidak mau lagi membalas pesan dan teleponnya. Wulan tentu saja nggak mau memberikan dan menyuruh Tante Rima agar jangan mengganggunya di kantor. Keesokannya, Ibu Wulan sibuk menata halaman belakang rumah untuk acara makan malam anniversary pernikahannya nanti malam. Tak ketinggalan bunga krisan putih kesukaannya yang dipesankan oleh Harun dan lampu-lampu hiasan yang dipasang oleh Pak Asep. Tak lama, terapis pijat yang dipesannya datang dan Ibu Wulan segera bersantai sambil dipijat. Mendadak, dia melihat banyak tawon di lantai dan meloncat kaget sehingga membuat hidung si terapis mimisan. Tapi pas diintip lagi, tawon-tawon itu sudah nggak ada.
Sementara Wulan yang akan pulang kerja dihadang oleh Reno yang memaki-makinya dan memaksanya keluar dari mobil. Karena takut, Wulan pun segera tancap gas dari tempat itu. Pada saat bersamaan, Esa yang juga baru pulang kerja mencium bau busuk di dalam rumah. Dan waktu dicari sumbernya, dia menemukan bangkai kelelawar yang dipenuhi belatung di bawah lantai rumahnya. Beralih ke Wulan lagi dan keluarganya yang sedang makan malam di halaman belakang rumah yang sudah dihias cantik. Mendadak, Pak Ahmad batuk-batuk dan muntah darah. Sontak semuanya kaget dan segera membawanya ke rumah sakit. Pada saat kehebohan itu terjadi, bunga krisan di meja mendadak layu. Dan IPA ART mereka melihat beberapa paku di muntahan Pak Ahmad. Begitu sampai di rumah sakit, dokter langsung memeriksa. Dan mendadak Pak Ahmad muntah darah lagi bercampur tawon. Setelah diperiksa, dokter bilang kemungkinan Pak Ahmad menelan makanan yang bercampur telur tawon sehingga menetas di lambungnya. Dan mereka akan melakukan pemeriksaan tambahan lebih lanjut. Beralih ke Esa yang akan membakar bangkai kelelawar yang semalam ditemukannya. Tapi begitu api dinyalakan, bangkai itu mendadak bergerak kembali seperti kesakitan. Geli ya teman tante? Esa jadi makin ngerasa dong kalau ada sesuatu yang gak beres. Dia lalu memeriksa dokumen milik ayahnya dan menemukan beberapa sobekan berita tentang pembantaian di Banyuwangi tahun 98. Juga sebuah kaset rekaman tahun Februari 98 yang berisi peresmian PT AKW Energi. Sementara itu, Wisnu yang memang kecanduan obat penenang diam-diam mengkonsumsi obat itu di toilet rumah sakit. Dan agak heran melihat beberapa tawon yang hilir mudik di toilet itu. Sambil berpikir, kok rumah sakitnya aneh ya, bisa banyak tawon gini? Tak berselang lama, Pak Ahmad yang baru saja selesai makan mendadak batuk-batuk lagi. Dan muntah darah bercampur dengan paku. Sontak mereka semua, juga tim dokter heran dong kenapa bisa ada paku di dalam perut. Dan berjanji akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan Wisnu yang mulai curiga kalau yang menimpa ayahnya adalah santet, bilang ke ibunya kalau Wulan 2 hari yang lalu juga pernah menemukan paku di wastafel rumah. Tapi Wulan yang skeptis langsung bilang, gak mungkin lah karena santet. Lagian paku yang dia temukan waktu itu kemungkinan sisaan dari renovasi rumah beberapa bulan yang lalu. Kembali ke Esa yang akhirnya mengecek profil perusahaan AKW Energi dan mencoba menghubungi Pak Ahmad melalui nomor telepon yang tercantum di web itu. Dan mendapat info kalau Pak Ahmad sedang dirawat di Rumah Sakit Cempaka. Sementara pada saat itu Pak Ahmad sedang menjalani pemeriksaan USG abdomen. Awalnya dokter bilang kalau semuanya normal aja, tapi tiba-tiba Pak Ahmad kesakitan dan seperti ada sesuatu yang bergerak dalam perutnya. Mendengar ribut-ribut itu, Wulan dan ibunya mengintip ke dalam dan kaget melihat kondisi ayahnya yang baru agak tenang setelah disuntikan obat penenang. Waktu ayahnya akan dibawa kembali ke kamarnya, Wulan berpapasan dengan Esa yang memang sengaja menunggu di situ. Esa bilang kalau dia anak dari Pak Bondan, teman ayah Wulan, dan minta waktu untuk bicara sebentar dengan Wulan sambil ngopi di kafetaria. Di sana, dia menunjukkan rekaman video yang memperlihatkan ayahnya sedang bersama dengan ayah Wulan meresmikan PT AKW Energi. Dia juga menceritakan kondisi ayahnya sebelum meninggal dan bahwa orang terakhir yang ayahnya hubungi adalah Pak Ahmad. Dengan pesan yang berbunyi bahwa semua ini adalah kesalahan Pak Ahmad dan dia harus ikut bertanggung jawab.
Mendengar itu, Wulan yang gak suka ayahnya dituduh seperti itu langsung kesal dan beranjak pergi. Keesokannya, mereka mengantar Pak Ahmad yang akan melakukan pemeriksaan lanjutan yaitu endoskopi. Dan saat endoskopi, tim dokter kaget melihat banyak sekali serangga dalam perut Pak Ahmad. Mendadak, Pak Ahmad menjerit kesakitan dan menarik paksa selang endoskopinya. Dalam sekejap, ratusan serangga terbang keluar dari mulutnya. Giling ya, teman tante. Dan nyawa Pak Ahmad pun gak bisa tertolong meskipun sudah sempat diresusitasi. Pada waktu bersamaan, tampak Reno bersama dengan seorang dukun yang bilang kalau ayah Wulan sudah meninggal. Demikianlah akhir episode 1-3 film Teluh Darah ini. Semoga kalian suka sama alur ceritanya ya. Dan ditunggu untuk kelanjutan part 2-nya nanti yang akan berisi episode 4-6. Seperti biasa, buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di like juga ya videonya. Terima kasih.